Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafi'i Ma'arif, nomor NIM 10322073 dari kelas Hukum dan HAM D. Di sini saya akan menjawab pertanyaan terkait UAS. Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama terkait dengan sejarah HAM di Indonesia, kemudian yang kedua HAM dan keadilan gender, dan yang ketiga HAM antara negara dan juga agama. Yang pertama terkait dengan sejarah terlebih dahulu. Sebelum kita melangkah ke sejarah, kita bahas terlebih dahulu pengertiannya. Hak asasi manusia atau HAM itu merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, itu sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hak ini bersifat universal, tidak dapat dicabut, diminta, dan berlaku kepada siapapun, tidak memandang dari mana ras, agama, kemudian gender maupun status sosial. Nah, dalam perjalanannya HAM di Indonesia sendiri itu sangat dinamis ya, dan merelasikan ataupun merefleksikan antara relasi dengan pemerintahan, kemudian masyarakat, dan juga hukum yang berlaku dalam rezim pemerintahan seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri HAM itu ada beberapa periode, dalam artian Indonesia kan di sini sebagai negara bekas jajahan yang mana merdeka berdasarkan perjuangan bangsa kita sendiri. Nah, ada beberapa periode dari sejarah HAM ini. Yang pertama itu masa prakemerdekaan. Nah, dalam masa prakemerdekaan ini tepatnya pada sekitar abad ke-19 awal, sekitar tahun 1912, terkait HAM itu awal mula belum mengenal adanya istilah HAM, tapi diawali dengan munculnya organisasi-organisasi yang bergerak untuk meningkatkan kesadaran kebebasan ya, berpendapat, kemudian berkelompok seperti itu. Itu dari organisasi awal yaitu Budi Utomo, contohnya Budi Utomo, kemudian ada Partai Nasional Indonesia, dan juga ada Sarekat Islam seperti itu. Nah, kemudian pada awal ini belum mengenal adanya terminologi HAM, namun pada dasarnya mereka sudah mengenal apa arti kebebasan, apa arti mengakui hak diri sendiri seperti itu. Nah, kemudian pada masa proklamasi terkait ini kan proklamasi itu awal itu sebuah tonggak awal pengakuan terhadap HAM secara eksplisit ya. Hal ini secara eksplisit tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang mana berbunyi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian diatur juga dalam pasal 27 sampai 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ini juga
mengatur terkait hak-hak warga negara yang seperti hak atas pekerjaan, hak atas hidup, kemudian hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan memperoleh pendidikan seperti itu. Nah, tapi dalam artian meskipun belum menggunakan terminologi HAM, esensinya dalam peraturan ini sudah memuat prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti itu. Kemudian pada masa konstitusi RIS, dalam konstitusi RIS ini Indonesia memperoleh perhatian yang lebih secara eksplisit ya, mengatur tentang HAM. Mengapa? Konstitusi RIS ini membuat ataupun mengadopsi dari peraturan yang dideklarasikan oleh Universal HAM, yaitu oleh PBB yang disahkan pada tahun 1948. Kemudian setelah Republik Indonesia Serikat ini dicabut ataupun digantikan kembali dengan Republik ya, ini juga UUD kan diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Sementara ini juga memperhatikan pendekatan ini dengan memberi ruang yang lebih luas pada jaminan hak sipil dan juga politik. Nah, periode ini menjadi masa yang penting dalam memperluas cakupan HAM yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu terbuka dari norma-norma internasional seperti itu. Kemudian setelah Undang-Undang Dasar Sementara itu masuk ke Orde Lama ya, HAM ini dalam bayang-bayang ideologi. Mengapa demikian? Nah, pada masa ini kan Indonesia dipimpin oleh Insinyur Soekarno dengan konsep demokrasi terpimpin. Jadi meskipun Indonesia itu mengakui pentingnya HAM, namun pelaksanaannya tidak tercapai ataupun tidak optimal seperti itu. Hal ini ditandai bahwa pemerintah itu lebih menekankan pada stabilitas politik ataupun memperkuat nilai-nilai ideologi bangsa seperti itu. Jadi HAM pada masa ini menurut saya kurang begitu diperhatikan ya. Jadi pelaksanaannya kurang optimal seperti itu. Nah, kemudian bukti dari kurang optimalnya HAM pada masa ini itu banyak ya yang terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya ya pada waktu itu pembubaran DPR hasil pemilu. Ini sangat kontroversial sekali. Kemudian adanya pembatasan kebebasan pers dan penahanan warga negara tanpa pengadilan ataupun tata cara proses pengadilan yang benar seperti itu. Nah, dalam pada masa ini sebenarnya HAM itu sudah diatur dalam dokumen negara dan juga tapi dalam pelaksanaannya kurang mendapat tempat seperti itu. Selanjutnya pada masa Orde Baru ya, Orde Baru ini zaman pemerintahannya Soeharto. Nah, ini hampir sama sebenarnya teman-teman, hampir sama dengan periode sebelumnya, yang mana HAM itu kalau di masanya Soekarno itu kan lebih mengoptimalkan dari sisi stabilitas politik dan ideologi ya. Sedangkan pada masa ini HAM tetap ada, namun
dalam rezim Orde Baru ini menjunjung tinggi stabilitas politik dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam pelaksanaannya itu HAM kurang adanya pendekatan seperti itu. Hal ini bisa kita lihat bahwa banyak mengorbankan hak sipil masyarakat yang bersifat sistematik maupun insidental seperti itu. Contohnya dalam yang paling menonjol itu terkait dengan kasus Tanjung Priok ya. Tanjung Priok itu pada tahun 1984 dan juga Santa Cruz itu pada tahun 1991 di Timur seperti itu. Nah, selain itu juga pada masa ini itu pembungkaman terhadap aktivis, kemudian mahasiswa dan juga pers itu juga sangat dibatasi sekali. Jadi meskipun pada masa ini itu dibentuk sebuah komisi perlindungan hak asasi manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM, itu saya rasa belum memiliki keindependensian, dalam artian kewenangan eksekutif pada waktu itu masih lebih tinggi daripada dengan perlakuan dari Komnas HAM tersebut ya. Kemudian pada era reformasi ini menjadi tonggak awal yang sangat penting sekali ya dalam sejarah HAM di Indonesia. Mengapa saya katakan seperti itu? Nah, pada masa ini merupakan titik balik dari rezim reformasi membuka babak baru terhadap pengakuan HAM. Mengapa demikian? Karena pada masa ini itu diatur secara kompleks, dalam artian diatur terkait undang-undang HAM itu secara khusus ada di Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar yang itu pada bab 10A tentang hak asasi manusia, tepatnya pada pasal A sampai pasal 28A sampai pasal 28C seperti itu. Nah, ini mengatur secara eksplisit menjamin hak sipil, kemudian politik, ekonomi dan juga sosial budaya seperti itu. Selanjutnya di era reformasi ini ditandai juga dengan penguatan peran Komnas HAM yang awalnya itu masih dalam kalau di orde baru kan independensinya masih kuat di eksekutif. Nah, pada masa reformasi ini Komnas HAM telah menjadi sebagai lembaga independen yang dapat melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM serta menjembatani masyarakat dengan sistem peradilan seperti itu. Nah, dari awal ya itu kan sejarah HAM di Indonesia itu sangat mengalami pasang surut seperti itu. Kadang peraturannya ada, cuman dalam pelaksanaannya masih kurang seperti itu. Nah, saya rasa ini banyak yang menjadi tantangan pada era sekarang itu terkait perlindungan HAM yang sebenarnya secara normatif itu HAM telah mendapat tempat ya. Secara normatif telah mendapatkan tempat yang mana diatur dalam undang-undang tadi, Undang-Undang Dasar 1945. Nah, namun dalam praktiknya itu masih banyak ya pelanggaran HAM yang berat, terutama pada masa lalu itu ya. Masih banyak yang belum terselesaikan seperti tragedi 1965, kemudian penghilangan paksa aktivis itu, dan juga kekerasan di Papua yang masih
masih sampai sekarang terjadi ya, dari pasukan KKP itu. Nah selain itu juga biasanya kalau di masyarakat itu terdapat kelompok minoritas agama, gender ataupun maupun orientasi seksual masih marak ya. Kriminalitas, kemudian adanya pembatasan kebebasan berekspresi seperti itu. Nah selanjutnya terkait dengan keadilan gender dan juga HAM ya. Sebelum kita membahas keterkaitan antara keduanya, saya akan mencoba menjelaskan sedikit sih apa itu keadilan gender ya. Keadilan gender itu merupakan satu isu fundamental ya dalam pembangunan sosial, yang mana saya rasa dalam keadilan gender ini tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, seperti itu kurang lebihnya. Nah tapi antara gender dan juga seksual itu beda ya teman-teman ya. Kalau gender itu lebih ke sebenarnya yang bersifat sosiologis seperti itu. Dalam artian ini bisa berubah kalau gender, tapi kalau seksual kan emang secara biologis itu dari sejak dia lahir sampai ya dia meninggal seperti itu ya, itu masih tetap ya seksualnya masih tetap. Kalau cowok ya cowok, kalau cewek ya cewek, seperti itu ya. Lain kalau halnya emang ya dirubah atau sebagaimana, itu kurang paham saya. Nah kalau gender itu gini ya teman-teman ya, itu sama ataupun kok sama, maksudnya sama gimana, sedangkan gender itu merupakan konstruksi sosial yang terbentuk oleh nilai-nilai budaya yang terbentuk melalui nilai-nilai budaya kemudian sosial yang ada di sekitar masyarakat, dan ini juga berdasarkan oleh waktu seperti itu, jadi bisa berubah kapanpun dan dimanapun. Nah kadang masyarakat ini banyak yang mengartikan bahwa gender itu sama dengan seksual, itu kurang tepat kalau disamakan, karena bisa menimbulkan berbagai dampak sosial ya, terutama bagi kaum perempuan, yang mana kaum perempuan ini yang notabene pada masyarakat kita itu hanya pekerjaannya di rumah seperti itu menjadikan sebuah problematik terbaru ya, maksudnya problematik yang emang sudah mendarah daging di masyarakat kita, yang sebenarnya perlu dirubah seperti itu. Nah kemudian keadilan gender ini mulai adanya pengakuan yang secara eksplisit itu dalam pasal terkait pembatasan usia pernikahan ya, seperti itu ya. Nah dalam hal ini ya menjelaskan tentang undang-undang ini, yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah batas usia yang tadinya perempuan itu 16 tahun menjadi 19 tahun. Ini kan merupakan sebuah implementasi dari kesetaraan gender ataupun keadilan gender ya. Jadi antara perempuan dan laki-laki itu sama pada 19 tahun. Kemudian terkait bagaimana sih hubungan antara keadilan gender ini sama hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia dan juga keadilan gender ini menurut saya saling terkait ya, saling terikat satu sama lain. Hal ini dalam artian bahwa hak asasi manusia itu menegaskan bahwa setiap individu itu
baik perempuan maupun laki-laki, kemudian baik dari ras atau agama, kemudian sosial ataupun golongan ya, itu sama, nggak ada perbedaan suatu apapun ya. Hanya dalam artian termasuk juga apa ya, berhak memperoleh kesempatan yang sama, tanpa adanya diskriminasi seperti itu. Nah, oleh karena itu keadilan gender ini menjadi bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia itu sendiri. Karena tanpa kesetaraan gender, hak asasi manusia itu kurang adanya penegakan seperti itu. Di Indonesia, pengakuan hak asasi manusia dan keadilan gender itu telah diatur ya, sebagaimana Undang-Undang Dasar 45 yang tadi pasal 28A sampai 28C seperti itu. Nah, mungkin penjelasan terkait ini dulu. Untuk yang satunya kita membuat video baru lagi aja karena durasinya lumayan lama ya teman-teman. Untuk itu kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.